Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Muhammad Jabal Torik, mahasiswa Institut Agama Islam Al Zaitun Indonesia, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi ilmu mantik yang berjudul Aplikasi Ilmu Mantik. Sebelum kita memulai presentasi, mari kita mulakan dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama itu ada aplikasi dalam tafsir. Sebagai contoh, penerapan mantik dalam ilmu tafsir Al-Quran ini hanya mengambil penafsiran basmalah. Bagaimana basmalah ditinjau dari ilmu mantik? Dilihat dari segi kata-katanya, Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari ba, ismun, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ba adalah adat dan lafaz juz'i. Ismun adalah lafaz mufrad kuli. Allah adalah lafaz mufrad juz'i. Allah adalah nama zat yang memiliki sifat kesempurnaan dan maha suci dari kekurangan. Ar-Rahman adalah lafaz mufrad kuli wad'an dan juz'i istimalan. Ar-Rahman adalah lafaz mufrad kuli wad'an wa istimalan. Dilihat dari segi kalimat, ba dalam Bismillahirrahmanirrahim itu mempunyai muta'alaq atau kalimat yang ditakdirkan tersirat yang menunjukkan dalam kerangka apa basmalah itu dibaca oleh pembacanya sebagai maudhu dan sebagai mahmul yang disebut qodiyah hamliyah. Perinciannya sebagai berikut. Pertama adalah ada sebagai qodiyah hamliyah sakiyah jika muta'alaqnya menunjukkan seseorang seperti abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua sebagai qodiyah hamliyah kuliyah jika muta'alaqnya menunjukkan keseluruhan seperti yabtadi'u kulu mu'min bismillahirrahmanirrahim. Tiga sebagai qodiyah hamliyah juz'iyah jika muta'alaqnya menunjukkan sebagai seperti yabtadi ba'dul mu'min bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat sebagai qodiyah hamliyah muhmalah jika muta'alaqnya menunjukkan keseluruhan tanpa memakai kata kuantitas seperti yabtadi al-mu'min bismillahirrahmanirrahim. B. Aplikasi mantik dalam ilmu kalam. Dr. Ali Sami Al-Nasyar dalam karya tulisnya Munabhij al-Badinda Inda Mufakir al-Ismi telah membahas secara ilmiah tentang bagaimana mantik Islami ini diterapkan dalam pembicaraan ilmu kalam, yakni dengan dikembangkannya teori kias yang berbeda dengan teori Aristoteles yang disebut kias al-usuli. Kias al-usuli adalah melakukan analisa terhadap hal-hal abstrak dengan berpegang kepada hal-hal konkret. Kias al-ghaib ala al-syahdan dalam menemukan kebenaran ilmiah. Syekh Ibrahim Bajuri selain sebagai pensyarah matan Sulam Al-Munawwarok, Imam Al-Ahdari juga telah menulis ilmu kalam dalam bentuk matan yang menggunakan kaidah-kaidah mantik dalam pemaparannya, antara lain dalam kitab Tijan Al-Doror. Berikut kutipan beberapa bagian kecil dari kitab tersebut. Allah Ta'ala itu wajib adanya dan tidak adanya itu mustahil. Adapun bukti adanya adalah adanya semua yang tercipta makhlukat, dan wajib bagi Allah Ta'ala itu qidam. Artinya bahwa Allah Ta'ala itu adanya tidak bermula dan mustahil Allah Ta'ala itu baru. Alasan bahwa Allah Ta'ala itu qadim, jika dia baru, niscaya membutuhkan yang membuatnya baru, dan hal yang demikian itu mustahil baginya. Pemaparan tersebut menunjukkan adanya penggunaan kaidah-kaidah qodiyah dan tanakud qodiyah, serta
Alasan penarikan kesimpulan yang digunakan pada alinea pertama menggunakan pendekatan kias istiqrani, sedangkan pada alinea kedua menggunakan burhan najhari atau istidlal kiasi istiqrani syarti. Pada bagian lain, ketika menjelaskan iman kepada Rasul Allah, Ibrahim Bajuri mengatakan, dan wajib bagi para utusan Allah alaihimussalam benar, dan mustahil mereka itu dusta. Alasannya, jika mereka berdusta, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mesti berisikan kedustaan, padahal hal yang demikian itu mustahil. Pemaparan tersebut jelas merupakan pertanyaan-pertanyaan yang mantik, yang terdiri dari qadiyah hamliyah dan qadiyah syatiyah. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Hani Fatur Rahman. Selanjutnya masuk ke bagian aplikasi mantik dalam ilmu usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengambilan istinbat hukum-hukum syarak. Tata cara istinbat itu dijelaskan dalam bentuk kaidah-kaidah, baik kaidah pokok pembahasan maupun kaidah pokok kesyariatan. Dr. Ali Sami dalam bukunya Manahij Al-Bahth Inda Mufakkir Al-Islami telah melakukan penelitian tentang bagaimana mantik itu diterapkan oleh ulama usul fikih. Menurutnya dalam usul fikih penuh dengan uraian secara mantik. Ketika menjelaskan kaidah usuliyah lughawiyah, kaidah pokok pembahasan, ulama usul fikih menerapkan pendekatan tasawur, sedangkan qad'iyah dan istidlal digunakan dalam merumuskan kaidah usuliyah tasyri'iyah yang kemudian diistilahkan dengan sebutan usul fikih. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis sebagai berita tentang as-sunnah. Teks Al-Quran dan hadis dibahas dari segi pemahaman al-lafzi kata-kata, karena itu pendekatan tasawurlah yang digunakan. Misalnya lafaz kulli dan juz'i terhadap keputusan hukum dibahas dalam dilalah lafaz am dan khas. Hubungan nisbah antara lafaz kulli diterapkan dalam pembahasan lafaz yang isti'rab dan taraduf, begitu pula mafhum dan masadik, sedangkan penjelasan hakikat setiap istilah menggunakan teori ta'rif. Selanjutnya, dalam pengambilan sebuah keputusan hukum digunakan pendekatan istidlal, baik istidlal kiasi maupun istidlal istiqra'i. Istidlal kiasi banyak digunakan dalam usul fikih aliran muhaditsin, sedangkan istidlal istiqra'i dalam usul fikih aliran mutakalimin. Ada pula yang mengembangkan di antara keduanya. Selanjutnya, aplikasi mantik dalam ilmu dakwah. Kata dakwah jika dikaji dari segi dilalah lafziyah wa da'iyah adalah sebagai berikut. Secara mutabaqah, dakwah berarti upaya muslim berupa internalisasi, transmisi, transformasi, dan aktualisasi ajaran Islam untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks tertentu. Tujuan dakwah dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan konteks atau level dakwah. Beberapa di antara levelnya yaitu ada dakwah nafsiyah, dakwah fardiyah, dakwah fi'ah, dakwah hisbiyah, dakwah ummah, dan dakwah syu'ubiyah. Aplikasi istidlal. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 125 memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan dakwah. Setiap perintah untuk melaksanakan suatu kegiatan adalah wajib. Jadi dakwah itu wajib. Setiap kewajiban akan memperoleh pahala jika dilaksanakan, dan akan memperoleh kemurkaan Allah jika ditinggalkan. Pelaksanaan dakwah itu akan memperoleh pahala bagi pelakunya dan akan mendapatkan kemurkaan Allah bagi yang meninggalkannya. Mad'u ketika menerima materi dakwah yang akan menerima dan ada yang menolak. Ketika seorang dai berdakwah menyampaikan ajaran Islam yang didakwahnya itu bisa jadi terima dan bisa jadi ditolak oleh mad'u. Ketika rasa di atas terdiri dari muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, dan natijah menurut pola kias, tentu saja ini sekedar contoh teori pembahasan konsep serta pembentukan keputusan dan penilaian dapat diaplikasikan dalam mengembangkan ilmu dakwah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar.
Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.